bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim sallallahu alaihi wasallam Sayyidi Syekh Muhammad al-Syekh bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad bin Syu'aib bin Haji Ismail Sayyidi Syekh Muhammad Syarah khususan ila Ra'i Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Syekh Ahmad bin Rusyid Al-Ma'ruf bi Abi Sufyan wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki wa Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Rawahi Ahli Sanadina Al-Muttasil Ilayhim wa khususan ila Ruhi Sayyidi wa Murashidi wa Murabir Ruhi Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Hasan Arwahi Jami'i Masyayikhina wa Masyayikhina Allah Al-Karim Yatakasyafu Birrahmah wal Maghfirah wa yu'li darajati bil jannah wa yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa dzurriyyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imamul anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musaffif rahimahullah Nurul Salam. Wa amma ummu kulsumin fatazawwajaha Utsmanu ba'da mauti Ruqayyah wa lihadza summiya Dzan-Nuraini. Rawa Ibnu Majahid wa Ibnu Hibbanin an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsmana 'inda babil masjid faqala ya Utsmanu ada Jibrilu laqad amarani an uzawwijaka umma kulsumin bi misli sadaqi Ruqayyah wa lam talid lahu matat sanata tis'in min al-hijrati wa lamma matat qala alaihi salatu wassalamu zawwiju Utsmana law kana li salisatun zawwajtuhu iyyaha wa ma zawwajtuhu illa bil wahyi min Allah ta'ala. Wa amma ummu kulsumin adapun ummi kulsum pada zawwajaha Utsmanu pada mauti Ruqayyah maka menawini beliau oleh Utsman bin Affan setelah kematian saudaranya yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah Ummi Kulsum. Ya kan? Wa arba'un minal inasi tuzkaru ridwanu rabbil jami'i yuzkaru Fatimatu Zahra ba'luha Ali wa ibnahu Masih dan fadluhum zari Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsum min zakat
yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummi Kulsum, yang keempat adalah Fatimah. Yang pertama Zainab kawin lawan Abul As, anak keponakan Siti Khadijah. Yang kedua Ruqayyah kan? Ruqayyah kawin dengan Sayyidina Utsman bin Affan, lalu meninggal. Nah, dan Ummi Kulsum ini pada zawajah Utsmanu ba'da mauti Ruqayyah, mengawini beliau oleh Utsman bin Affan setelah meninggal Ruqayyah. Nah, ujar orang Jawa, rahmatai turun ranjang, mati kakak kawin nanti. Katanya kau telah dikelah kawin lawan bini-bini. Bini-bini itu ada 3 perempuan dan sanak. Ikam kawin nang kakak, lalu meninggal nang kakak nih. Rahmat wamila pulang adik boleh nggak boleh? Itu boleh. Tapi kalau langsung 2 badang sanak diambil, kakaknya dikawini, adiknya dikawini, kan dosa. Haram itu tidak boleh, kecuali zaman sebelum zaman Nabi dulu itu zaman dulu. Contohnya zaman Nabi Musa itu boleh. Kalau sudah di zaman Rasulullah, di zaman Islam ini tidak boleh mengawini sekaligus 2 perempuan bersaudara, baik bersaudara seibu sebapak atau bersaudara sebapak atau saudara seibu, tidak boleh. Tetapi kalau satu persatu boleh. Kawin dengan kakaknya, lalu meninggal kakaknya, kawin lagi adiknya, boleh. Inilah yang terjadi dengan sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Asalnya Utsman bin Affan kawin dengan Ruqayyah, mbak anak Abdullah. Abdullah mati terus berumah tangga, meninggal Ruqayyah. Setelah meninggal Ruqayyah, dikawinakan Nabi anak Siti Bulan yang bernama Ummi Kulsum lawan Utsman. Kayak apa ceritanya? Nah, ceritanya ringkas saja. Imbah Zainab, imbah Ruqayyah meninggal, Ummi Kulsum pulang kelone. Nah, dikawini walihada sumia Dzannurain. Oleh karena inilah dinamai, digelari Utsman bin Affan itu Zunnuraini atau Zannuraini, orang yang mempunyai 2 cahaya. Artinya orang yang mempunyai 2 istri anak Nabi. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulsum. Riwayatnya begini, ada hadis riwayat rawa Ibnu Majah, meriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibbanin, ya Ibnu Hibban meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Qala, Abu Hurairah berkata, kalau bahasa kita bercerita, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsmana inda bil masjid, mendatangi Nabi nih. Nabi mendatangi lawan Utsman bin Affan di sisi pintu masjid. Hanya apa nih? Di di Madinah, rupanya Utsman bin Affan nih kedudukannya di masjid, di pintu masjid Nabawi. Pintu masjidnya banyak namanya. Tuh ini tak berapa karena pintu masjid Nabawi itu kan banyak ratusan. Nang mana nih ditangkap ini apakah nang para nang di pintu timur, di pintu barat, di pintu belakang, di pintu itu tidak. Lanang jelas Nabi mendatangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sedang duduk di pintu masjid Nabawi. Begitu lalu Nabi berkata, ya Utsmanu, wahai Utsman, man. Ini bahasa kita tuh, man. Hadza Jibril, nah ini Jibril. Tapi Utsmannya kata lihat. Hadza Jibril,
Utsman ini Jibril lah. Utsman percaya kenapa? Karena nang memadahkan aku ucap Rasulullah. Namun ikam kan percaya mana? Mun aku ucap mat Jibril lah apa ikam dipadahkan. Bah, ya Allah. Gitu. Artinya apa? Artinya rahmatai hati-hati kalau berbicara hal gaib. Kalau didakwakan orang, mengatakan aja hati-hati berbicara hal gaib. Arti berbicara hal gaib itu pertama makhluk gaib, malaikat, jin, datuan, hati-hati minta bisa hati-hati. Atau bicara intinya bicara alam gaib itu hati-hati, termasuk bicara harta patakan. Harta karun itu harta gaib karena. Nah hati-hati berbicara itu. Kenapa? Karena itu di luar nalar manusia, di luar jangkauan akal manusia. Maka apabila kita inilah berpandir di luar akal manusia, apa ada dua macam tanggapannya tuh ada dua macam. Yang pertama ada yang percaya. Ini ada harus percaya. Satu. Yang kedua ada yang percaya tetapi meneliti. Ada yang percaya tapi ini mencari bukti dulu. Garang. Percayalah umpama ikam rahmat lah. Ini umpama aja jangan dipercaya karena percaya kadang-kadang sabar. Ini umpama aja aku madahan ikam mat. Ya, dan itu hadir di pengajian kita ini tentu dalam bayang hadir ikam percaya ikam rahmat. Boleh jadi percaya, boleh jadi kada. Nang mana nang kada percaya kok uluk-uluk jadi bahan ulut-ulutan aja. Jadi bahan uluk-ulukan orang lain. Kenapa? Kada salah orang. Kenapa seorang mupandir nang kai itu dua terus nang kedua ada nang percaya. Nang percaya ini kada mesti langsung percaya ada. Ini bisa meneliti dulu. Kita teliti ngalih. Nah makanya kada usah gitu pandir hal nang gaib kena kalau ulu orang. Ini nah alhamdulillah oleh rahmat tapi belum lah. Makanya kada tahu juga lah. Cuma nang pasti aku dulu kada tahu. Aku dulu kada ada mendengar nang biasanya mun sudah nang gaib ini ada tumbur Lailatul Qadar itu. Ini adalah tumbur kereta. Aku jadi saya kamu udah Lailatul Qadar bertamu nyata aku tamu Lailatul Qadar. Kenapa ngarang begini? Ada apa dia di rumah nang tadi bertamu Lailatul Qadar aja. Iya nyata ada peragap lagi jar Lailatul Qadarnya. Itu nang laki si bibingannya ngaran Lailatul Qadar. Apa? Aku jadi laki tiap malam mau bertamu Lailatul Qadar bulan Ramadan. Ada malam ganjil lagi, malam genap gitu. Ketemuan Lailatul Qadar. Kenapa? Itu tadi. Bini kan Lailatul Qadar. Ada ramadhan bini apa puas-puas bulan Lailatul Qadar. Nah, ini kan ada ramadhan. Ada lagi tumpur lah. Ada lagi ada lagi pula ada tumpur kan. Bisa Lailatul Qadar ini viralnya nang percaya ada, nang kada percaya. Tapi kebanyakan percaya kan. Ya begitu dapat Lailatul Qadar. Nah makanya lamun pacangan jadi ulu-ulu orang, pacangan jadi bahan gunjingan orang, harus gitu Pak. Nang wujur kah pertemuan Lailatul Qadar, nang kada kah ini ada nang percaya, ada nang ada. Nabi tidak menurut Rasulullah. Rasulullah itu berkata, ya Utsmanmu ada Jibril. Mana? Ini Jibril nah. Pada Utsman sudah melihat kada, karena Jibril gaib. Alamnya alam malakut, rahmatnya ngarannya tiga paham lah.
Alamnya itu alam malakut ngarannya. Ada kita ini alamnya alam muluk. Oleh kita mau berbeda alam. Paham lah Pak? Kita ini nih ngarannya alam muluk. Napa alam muluk? Alam nyata. Alam yang kawan dilihat oleh panca indera. Itu alam muluk namanya. Adapun malaikat itu namanya alam malakut. Dua alam yang berbeda. Kawali pemerintah. Ini Padahal ya, kecuali orang yang jujur ahli alam malakut. Alam kemudian ngerti ini juga nanti ini alam malakut dulu nah Lailatul Qadar itu kejadian alam malakut. Paham lah? Tadi nang alam nyata nih kan, itu kejadian alam malakut. Makanya nang dilihatnya itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunan para malaikat termasuk Jibril, malaikat nang di Sidratul Muntaha, lain malaikat nang langit pertama ada di pasukan khusus. Tahu lah, kayaknya dalam tentara tuh ngarannya Kopassus. Bukan pasukan khusus, ini malaikatnya turunan ke bumi ini. Kemana? Ada kisahnya mana? Ada dalam kitab Al-Bunyah. Malaikat itu turunan dulu ke mana? Ke Madinah. Menajak gembira. Imbah itu pindah ke Makkah, menajak gembira. Imbah itu ke Masjidil Aqsa, hanya berpencar, hanya berbegina, masuk ke setiap rumah orang yang beriman. Nah makanya pertemuan itu terang ya, harum dan sebagainya. Tapi ini hatta matla'il fajri, sampai azan subuh, sampai terbit fajar. Apabila juga temuan jam 6 menghadap lalu menghadap lalu ke Lailatul Qadar itu malaikat turunan tuh naik, mereka ini mana naik hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar. Terbit fajar itu adalah subuh. Azan subuh naikkan mereka. Lamun kisah 5:30 bertemu. Mbah, jangan-jangan cahaya sintar. Tawakan orang gini lah nanti apa? Makanya dalam fikih itu bagi orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar dianjurkan, ditekankan, seakan-akan diwajibkan jangan memberitahu terhadap siapapun, sekalipun terhadap anak dan istrinya, kecuali ada sesuatu hal yang sangat penting. Paham kan? Nah, jangan bisa. Siapakah yang bisa? Kecuali kita minta penjelasan dulu. Dia bisa. Kita minta penjelasan caranya. Bukan bahwa ini di video dipirarakan bercucuk. Nah, ini hati-hati nih. Tapi ini alhamdulillah nih, tahun ini kan ada tumbuh Lailatul Qadar. Nah, rajin tumbuhnya di Hulu Sungai ini ya. Dari berapa dia minta ada di daerah situ asalnya kan di Jakarta itu Sulawesi asal sekarang di Jakarta orang tetap di berapa ya harusnya ada hal yaitu bujurlah wallahu a'lam, karena kita nanti itu kejadian alam malakut. Adapun manusia ini alam muluk.
Dua dimensi alam yang berbeda. Kalau kada ahlinya kada akan bisa ketemu, apalagi malaikat. Lamun Rasulullah ini makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk yang lain. Makhluk paling sempurna itu adalah Rasulullah daripada yang lain. Alam itu najakannya berlapis-lapis, ramatnya ada 4 lapisan alam. Paham lah? Ngarannya alam muluk, alam malakut, alam nasut, alam lahut. Nih kan ada ngerti gitu. Itu tuh ramatnya kan ada ngarannya alam muluk. Yang kedua ngarannya alam malakut. Yang ketiga alam nasut. Yang keempat alam lahut. Nih itu bisa alam tuh ramatnya itu dimensi alam tuh. Nah, dikira nyaman leh rahmat orang ini naikkan jin aja lah. Ada dosa kita. Jin ini alamnya alam apa? Alam muluk, alam gaib. Inya mudah leh masuk berzahir ke alam manusia. Oh kan bisa. Kada semua jin bisa berzahir kepada alam muluk ini bisanya. Kecuali alam nang mereka itu punya pengetahuan yang berbeda. Kenapa? Karena alam jin. Jin nih ke alam malaikat, oh kan bisa ini karena beda lagi dimensinya. Beda lagi dimensinya. Nah, tapi kalau ini malaikat ini kau zahir ya. Ke alam jin kau zahir, ke alam manusia kau zahir karena di bawah yang manusia. Lamun manusia ini kamu jangan ke alam malaikat, ke alam jin aja, lamun kawah menembus. Mau apa lagi nang alam nang tinggi tadi. Lamun Rasulullah bukan bisa sendiri. Men Rasulullah ini ke alam malakut, ke alam nasut, ke alam lahut tembus. Kenapa? Karena semuanya itu nur. Rasulullah itu aslul kulli nur, asal dari semua nur. Alam muluk, alam malakut itu dari Rasulullah juga. Paham lah? Nah, sudah ingat cerita aja dulu. Kisah alam ini kan bingung. Kisah alamnya gitu. Lalu, nih, wahai Utsman, ini Jibril, nah hadza Jibril, ini Jibril. Laqad amarani an uzawijaka. Jibril, di mana yang menyuruh aku agar aku ini mengawinkan engkau Umma Kulsumin lawan anakku yang bernama Ummi Kulsum. Nah, itu tuh kadang nang pikiran Nabi kadang nang hawa nafsu Nabi kada. Nabi berdasarkan perintah Allah lewat Jibril, Muhammad kawinkan Utsman itu dengan anakmu yang bernama Ummi Kulsum. Ayo, berjujuranlah, wajib berjujuran. Bimisli sadaqi Ruqayyah, seperti jujuran lawan Ruqayyah. Lah, tapi mana yang lah jujurannya apa sama lawan Ruqayyah lah. Ajakannya ini namanya nangka 100 juta, apa 100 juta jujuran nyata ya Utsman bin Affan apa nyata. Maka kawinlah Utsman bin Affan dengan Ummi Kulsum. Pabila kawinnya tinggal pabila nikahnya hari Jumat. Bulan apa? Bulannya bulan apa toh? Nah, kita harinya aja dulu nih. Nah, Rasulullah itu menikahkan semua anak sidin nang bini-bini nang laki-laki itu kan sampai umur meninggal sudah. Nah, Rasulullah itu mengawinkan semua anak perempuan sidin. Satu Zainab kawin lawan Abul As, itu hari Jumat dinikahkan Nabi. Nang kedua Ruqayyah kawin lawan
Utsman bin Affan dinikahkan Nabi pada hari Jumat. Yang ketiga Ummi Kulsum dikawinkan Nabi, dinikahkan Nabi lawan Utsman bin Affan, pernikahannya hari Jumat. Nah kemudian anak Nabi nang keempat Fatimah, ini Fatimah dinikahkan Nabi lawan sahabat Sidin, lawan sepupu Sidin yang bernama Ali bin Abi Thalib hari Jumat. Waktunya sebelum Jumatan. Itu nikahnya tuh hari Jumat sebelum Jumatan. Bolehlah setelah Jumat. Nah ini dulu memahami. Makanya hari Jumat ini disebut Jumat tuh mandi kumpul, yaumul nikah. Hari Jumat itu disebut hari pernikahan. Rasulullah menikahkan semua anaknya itu hari Jumat. Para nabi-nabi nang dahulu itu pun nikah hari Jumat. Nabi Yusuf kawin lawan Zulaikha nikah hari Jumat. Nabi Sulaiman kawin lawan Ratu Balqis hari Jumat. Nabi Musa kawin lawan seorang perempuan namanya Safura, kawin nikahnya hari Jumat. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim itu lawan bini Sidin Sarah kah, Hajar kah, nikah hari Jumat. Nabi Adam nikah lawan Hawa itu hari Jumat. Maka hari Jumat itu disebut hari pernikahan. Jika kita hendak kawin, hendak nikah atau menikahkan anak atau keluarga, baiknya adalah hari Jumat. Itu aja. Kalau bulannya itu kan dua, kalau rahmat bulan Safar lawan bulan Syawal. Itu ini wah Syawal deh bagus kawin, ini kan bulan Syawal ini bagus nikah. Di Syawal apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar bulan. Nah kita ambil bulan Safar nikahnya. Bulan panas ya sudah bulan panas sekarang bulan lo. Ujian Nabi lah Safar, kadang Safaran, memang Safar panas, Safar siang tidak ada. Dan Nabi yang menggunakan Fatimah lawan Sayyidina Ali itu bulan Safar. Dah bulannya bulan Safar. Bila ada nampak bulan lain bolehlah, boleh saya. Nah nyarina itu bulannya hanya mencari hari hidupnya hidup sekian asal hari Jumat. Nah, itu supaya mempasakan tuh cari hari Jumat. Nikahnya bila nang bagus sebelum Jumatan. Bila hendak imbai Jumatan jam 2, jam 3 kadusa imba asar. Salah imba asar boleh juga nang bagus sebelum Jumatan. Rasulullah menikahkan semua anak sidin hari Jumat dan sebelum sholat Jumat. Lamun sesudah Jumat Bang, jadi orang kumpulan jar nyaman silahkan, tapi jamnya nang bagus antara jam 2 jam 3. Itu berkaitan dengan hari pernikahan. Jujurannya Bang, ujar Nabi sama lawan Ruqayyah, lama lawan Ruqayyah berapa jujur Ruqayyah nikah kekumpulan walam talib lahu, ternyata kada mempunyai anak lahu betusma. Kada benar kan matat sanata tis'in min hijrah, meninggal Ummi Kulsum pada tahun 9 Hijrah Nabi. 9 tahun di Madinah, hari ke-9 Ummi Kulsum meninggal dunia. Di mana dikuburkan? Di pemakaman Baqi. Nah Rasulullah meninggal masuk kepada tahun ke-11 Hijriah. Berarti siapa selisihnya? Lah Nabi dah
Ummi Kulsum meninggal tahun 9 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. 11 tahun di Madinah, tahun ke-11 lama. Nah berarti berapa dah? Setahun lebih ya selisihnya lawan Rasulullah. Meninggallah, wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu begitu meninggal anak Nabi yang bernama Ummi Kulsum ini, walamma matat qala alaihi salatu wassalam, ketika meninggal anak Nabi yang bernama Ummi Kulsum, apa ngarannya, Utsman jumlo kembali. Yalah, Utsman juga. Lalu Nabi pengumuman, aja pengumuman pangarnya ucap ke orang banyak zawiju Utsman. Siapa nak awak kawinakan Utsman ni nah, ayo siapa nak ada bisi anak perempuan kawinakan lawan Utsman. Aku nih jadi bijak kayaknya ada bisi anak lagi kau kawinakan lawan Utsman ni. Nah, lau kanali sari satun, jika ada lagi yang ketiga ini kau kawinakan. Kenapa? Fatimah sudah kawin lawan Ali. Paham nggak? Ada Fatimah aja kadangnya sudah kawin lawan Ali. Apa yang Nabi jangannya ada lagi Nabi si anak perempuan kau kawin lawan Utsman. Wah, apa ini Utsman kenapa? Maksudnya kan bahannya Nabi itu kan ya Allah manusia yang sangat peduli perhatian kepada sahabat dan yang lain-lainnya. Punya kawan berjumlah dijariakan maksudnya. Mun ada bun seorang unjuk. Loh, kami kayak Anda, ini kawan ini mencari bini, kenapa tak orang? Mama, kenapa tak orang? Seorang orang isi asli unjuk. Kadang kalian tidak loh. Nah, jujurannya, kadang kali juga bila kekawanan ini. Pokoknya nyamanannya, nah ya Allah bisa kayaknya nyamanan. Makanya saya nyamannya. Allah. Oh ya Rasulullah nazawiji Utsman. Nah, kami akan Utsman nih kasihannya jumlah Utsman. Utsman budak kawinakan. Apa aja Nabi hanya ada lagi anak mah. Kok kawinakan deh? Hanya ada. Tapi ujian Nabi, aku mengawinkan bukan karena nafsu. Wa ma jawaztuhu, aku tidak mengawinkan illa bil wahyi minallah, kecuali dengan sebab wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bagus cara kita kawin. Ramadhan, cara kita kawin ini maunya jangan karena nafsu. Nang jaganya kawan ini wahyu Allah Ta'ala, ilham Allah Ta'ala. Kita dapat ilham Allah Ta'ala, kawin ini si pulang, oh itu nang hebat deh. Ya Allah hebat banget ini contoh nang hebat dulu deh. Ini umpamanya adalah umpamanya rahmat dari bilang Rasulullah, asli Rasulullah, uji Rasulullah, rahmat tuh kawin itu bini kamu jagaran itu. Nah itu bang, nafsu lah kamu. Dan perintah Nabi. Wah ini hebat banget. Turun sedikit ke dosa dulu nang Rasulullah. Ada rahmat kami Syekh Abdul Qadir Jailani. Anak, cucu, itu ada perempuan itu, nah itu ambil bini imam hebat. Orang beri gitu. Bila ada, nah kami ibu guruan. Nang sudah wafat nang wali hebat kayak guru surumbol namanya. Nih, dari Sombol disuruh sidin, tunah kawin ini itu, ayo, ini ilham. Nah bila kada banguan guru, ini kada banguan guru, timbul anak kawin, bah. Gimana pak? Ayo sudah, ada orang, jakanya, ini guru kita salah juga Ramadan. Hanya dua ini kamu.
nya nang ngaduan ni rahmat kita merahmat dewa ni lah bisa lawan aku bisa luput dia nanya ya kalau ada cucuk kau nanti jadi ya ini dikira guru kalau bisa ya namanya bisa juga lihat kita mana kembus tapi ini nafsu paham lah nafsu ya ada mau iya nah memilih seorang kok belapor gitu kan guru tinggal undangannya jujur aduh kayaknya sudah susah kok guru bandar tuh gurunya bini ulun mandinya kenapa semalam mereka kan bandar dia sudah urusan sakitnya ya bandar enggak imam pak ini murid paham kan maksudnya jangan gitu itu kado bandar kado itu ada minta restu barang orang kerawai milih seorangnya dulu teman-teman kita ini guru dapat di mana dapat di pinggir jalan nah angkat lagi dia dapat di alam gaib kawin dapat di alam maya tak kau ini mana dapat di alam gaib ada orang kawin di wahyu dari Allah dulu ambil turun dari wahyu dari para ulama wali kubur oke itu nah terakhir kadang bilang ada istikharah barang kadang tuh istikharah aja kalau luput gini kan asli nafsu itu asli tentang kawin nafsu itu nah aku dulu orang mendaigam karena aku telah berkawin ada di sedikit di mana dari dia jadi pendudukanku mau sedikit mau ya itu duitnya ada apa kayak Allah lalu aku ramai itu mimpi atau ada mimpinya bagus tuh anak sekolah tulisan rupanya aku lambat kalau dek sudah dia di orang kena bahaya sudah ini itulah tuh aturan yang bagus nah lalu ada nafsu sebenarnya ada kita ini banyak nafsu habis kemudian wa amma Fatimah tuh adapun Fatimah ila akhiri wallahu a'lam bishawab baca salisatun
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.